warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Awali harimu dengan kopi terbaik dari Indonesia, hanya di Sukma Kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami pada Sukma Wijaya Hikmah. Oke, pada video kali ini saya mengundang salah satu om saya. Sekarang saya lagi di Bengkulu ceritanya. Dan ini saya nggak ada persiapan ya, nggak ada persiapan sekali. Saya pakai kaos, tapi oke lah. Kita mendapatkan sebuah cerita pengalaman nyata mengenai perjalanan om saya yang memang secara real berhubungan dengan alam gaib atau alam jin ya, dengan mistis, dan ini pengalaman nyata beliau. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu sama om saya. Assalamualaikum om. Salam. Nah, om saya ini namanya Gunawan Yusuf. Iya, nama saya Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf. Sekarang umur berapa biar netizen biar bisa tahu? 63 tahun. 63 tahun ya. Jadi kita langsung aja ke inti ceritanya. Bahwasanya memang dulu waktu ibu saya juga dulu dari tante-tante saya juga sering menceritakan kejadian Om Gun tentang yang dulu Om Gun itu pernah ditawan. Nah, kalau kita mau ditawan sama bangsa jin dari bangsa lautan. Nah, sama kepikiran Cina. Nah, kira-kira kita bisa dengar nggak langsung dari Om Gun sendiri, biar netizen juga bisa dengar saksian nyata awal mulanya itu seperti apa? Silakan diceritakan Om Gun. Awal mula saya diajak teman-teman saya untuk mancing di laut. Teman-teman saya itu Jam berapa kira-kira waktu itu? namanya jam satu. Dan itu Ujang, Ujang Semandu. Nah, itu kira-kira waktu itu jam berapa? Sore. Di mana itu mancingnya? Waktu itu saya mancing di Bom Lama sebelah kanan, lentera sebelah kanan. Di pantai, bukan? Di laut ya. Di pantai. Pantainya apa? Bom Lama, Tapak Bedri. Tapak Badri. Oke. Mungkin yang teman-teman netizen dari Bengkulu mungkin tahu ya. Pantai Tapak Badri namanya. Lalu terus sore ya, kira-kira waktu itu sore hari. Nah, lalu setelah itu bermancing, setelah itu lama saya mancing, dapat ikan kayak mirip-mirip ikan garpu. Tapi pengalaman saya belum pernah nengok ikan itu selama ini. Kira-kira ikannya ciri-cirinya nanti gimana? Coba bisa nanti bisa digambarin lah ya ikannya. Masih ingat gak warnanya atau bagaimana gitu? Ikan garpu orang Bengkulu tahu semua. Warnanya masih ingat gak warna-warnanya? Abu-abu kayak lele dikit lah. Kayak lele. Ada kumisnya berarti ya? Ada kumisnya. Lalu sudah jadi itu? Saya kena umpan habis, saya potong dia. Saya potong, saya aneh kenapa tidak berdarah. Tapi kemudian saya tunggu dagingnya putih kan, keluar bintik-bintik darah. Bayangkan saya, perasaan udah enak waktu itu. Saya pikir, waduh, ini tanda bagus sih. Saya pikir hari apa hari ini? Rupanya malam Jumat jatuh ya. Oh, malam Jumat. Jadi waktu itu sudah mau menjelang malam ya? Sore, iya. Udah mau maghrib ya? Iya. Udah mau maghrib, jam-jam asar gitu. Oke. Lalu setelah dipotong ikan tersebut, saya jadi ke umpan. Tapi tidak dimakan sama ikan di laut. Kesempatan itu saya nengok laut tuh, ombak tuh tambah jahat, besar ombak tuh. Tambah besar. Iya, itu tuh hujan gerimis. Nah, ikan itu apakah digoreng kah? Apa Tidak. Enggak.
Saya jadi umpan semua. Umpan semua. Jadi nggak sempat dimakan? Tidak sempat dimakan. Oh, nggak dimakan. Oke, lalu setelah dikasih umpan, mereka nggak ada yang mau gitu ya? Iya. Lalu waktu itu posisinya apakah di pantai atau memang biasanya kalau dulu kan kalau zaman Belanda itu kalau nggak salah ada seperti batuan yang menjalar panjang gitu kan? Iya. Apakah di batuan itu apakah di pinggir pantai waktu itu? Di batu-batu itu. Oh, di batu-batu yang dulu zaman Belanda itu ada yang lurus sampai ke agak ke tengah pantai Iya, ya? iya. Oh gitu, oke. Lalu dikasihlah ke pantai, ke laut. Jadi di situ saya hitung laut tuh aneh. Ombak laut tuh dapat hitungannya 7. Satu kali biasa, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai ke 7 kali ombak terbesar. Kayak mau nangkap saya. Takut saya. Terus habis itu pulang. Kemudian setelah itu sudah agak lama, pancing saya nyangkut agak lama, pancing saya nyangkut terus dipancing ya. Waktu mau ngambil lagi ombak datang lagi nyambar mau nangkap saya. Akhirnya saya pikir ini tanda tidak bagus. Lalu setelah itu Om Gun pulang? Belum. Sudah termasuk malam. Saya dengar ada yang duduk di bawah lentera besar sekali. Orangnya? Ya bayangan. Saking besarnya pas ada bulan tuh bayangan di laut tuh ada bola. Saya pikir wah ini jin laut nih. Ya pokoknya ada bayangan di bawah lentera. Iya. Ada lampu di situ ya. Iya. Di bawah lampu itu ada seperti bayangan orang. Iya. Yang orangnya besar tinggi gitu, gede badannya. Besar tinggi tapi dia pakai topi tali segitiga tuh. Topi tali segitiga. Iya, topi tali. Seperti udeng berarti ya, seperti orang kesatria itu ya. Iya. Lalu setelah, tapi itu cuma bayangan ya waktu itu. Bayangan dari belakang saya dengar. Lalu setelah itu pada waktu malam hari, jadi Om Gun pulang ke rumah. Iya, saya kesel pancing nyangkut terus. Saya pikir ini bakal berbahaya nih. Saya buang ke laut tali nilon dengan itu. Umpan saya lempar semua. Perasaan sudah tidak enak. Saya ajak teman saya pulang, ayo kita pulang. Nah, sudah sampai di perjalanan pulang? Waktu sudah pulang sampai perjalanan, saya masih mikir terus. Lalu apa yang terjadi lagi setelah itu? Setelah lagi perjalanan pulang itu? Cuma perasaan tidak enak aja. Sampai di rumah saya ketemu rumah, dibuka kayak kodang. Oh, berarti kakak buka. Iya. Kakak yang paling besar buka pintu. Sudah selesai itu? Itu mama datang juga tanya dari mana. Balik mancing. Aku balik malam dulu. Jadi gua bilang, ya tadi hampir dapat ikan, padahal tidak ada, terpaksa lucu. Karena perasaan tidak enak, saya pesan sama kodang, sama mama. Kalau ada apa-apa, saya kena di pantai. Saya pesan juga dengan kawan, kalau bapak tolong tunjukkan di mana kita mancing deh. Jadi begitu pintu dibuka, ada tiang balok satu saya pegang. Pada saya pegang tuh meripuk, saya jatuh. Jadi langsung jatuh pingsan? Tidak, lumpuh. Tidak bisa tegak lagi. Ditolong ke kodang, langsung ke dalam tidur. Tapi tidak bisa tegak lagi, tidak bisa ngecek. Tidak bisa ngomong ya? Iya, lumpuh, tidak bisa bicara juga. Terus setelah itu apakah langsung tertidur atau bagaimana? Tidak bisa tidur, ketakutan saya, seolah-olah ada yang ngejar saya. Ada yang ngejar, tapi nggak tahu yang ngejar itu apa gitu? Tahu, yang ngejar itu jin laut. Tapi itu dalam kondisi sadar? Sadar. Di sekitar masih lihat nenek, masih lihat mama, masih lihat kakak gitu ya? Ada. Itu di kasur waktu itu? Iya. Di atas kasur. Nah setelah itu, tapi perasaan seperti emang ngejar-ngejar gitu ya? Iya. Nampak juga di rumah tuh, penjaga rumah nampak ada. Pakai jas besar tinggi. Oh ya, berarti Om itu sempat melihat sosok jin ya di dalam rumah tersebut? Mama sudah tuh, kawan-kawan pun menjelaskan juga gitu kayak mama. Tadi kami mancing di kampung aja. Sebelum kami mancing, Posyang kan masuk ke gudang gerobak orang mati. Jadi Om, Posyang itu ini ya, Posyang itu nama Chinese-nya Om saya. Namanya Posyang, tapi nama Indonesia Gunawan. Memang sebelum mancing itu saya masuk ke gudang gerobak orang mati. Saya mau cari pemberat, karena ada timah. Jadi betul ada sana ada gerobak di sampai pegang ada baut, saya buka baut, saya ambil, saya jadi ke pemberat. Itu posisi sebelum mancing itu ya? Sebelum mancing itu berarti memang ada cerita lagi bahwasanya Om Gun membuka apa itu peti ya? Bagaimana? Baut gerobak, Gerobak.
Ada baut ya? Iya, ambil kepala bautnya untuk jadi alat pemberat untuk mancing ikan. Lalu, nah setelah kembali lagi kita tadi memang sudah tertidur, ya kan, lumpuh, begitu kan? Lalu itu selanjutnya bagaimana ceritanya? Waktu lumpuh, masih penuh dengan rasa ketakutan. Seolah nampak makhluk keluar dari laut, ramai betul, kayak ikan itulah. Cuma badan sudah berubah kayak orang, punya duri punggungnya sampai ke ekor ya, kayak buaya. Punya sungut dua. Punya apa? Sungut kumisnya. Kumisnya. Nah, jadi posisi itu sebenarnya Om Gun itu dalam kondisi sadar, ya, tetapi tidak bisa berkata-kata, dan itu posisinya Om Gun tuh melihat suasananya itu suasana kamar rumah ya, tetapi ada sosok-sosok itu gitu. Iya. Oh, berarti mereka itu menghampiri sampai ke rumah. Iya, seolah saya masih di laut seolah. Tetapi masih itu kondisinya adalah rumah. Masih lihat mama, ngelihat adik, ngelihat kakak gitu, tapi mereka hadir di situ juga. Iya. Berarti. Karena belum sempat cari obat, baut ini berubah wujudnya seperti seorang maulana, seorang ustaz gitu. Seorang syekh gitu ya. Iya. Dia menggunakan apa namanya? Jubah. Kayak di Ponorogo, persis mirip di Ponorogo. Pakai imamah dia berarti ya, imamah yang disarban atas kepala itu kan. Jadi dia nolong saya juga berperang antara dia dengan pasukan jin. Hebat dia, banyak jin itu mati. Tapi nama makhluk jin mati, hidup lagi, tegak lagi, mati, tegak lagi terus. Saling tolong mereka, pegang-pegang tegak lagi ya. Nah, jadi saya dibikin lingkaran tuh sama itu sosok syekh tersebut. Jadi makhluk apa aja tidak bisa masuk lewat di lingkaran tuh. Asal sudah lewat lingkaran berteriak panas, mati dia. Tapi dibangkit lagi. Nah, apakah syekh tersebut mengatakan dia siapa atau gimana? Tidak. Cuman diam aja. Dan dia apakah menjaga Om Gun juga di situ atau stay di situ atau dia pergi setelah membuat lingkaran itu? Dia pergi. Jadi cuma buat lingkaran itu, setelah itu dia pergi gitu. Iya. Jadi syekh tersebut munculnya dari baut tersebut. Iya. Oh begitu. Nah setelah itu yang menjadi pertanyaan, mungkin netizen juga menjadi pertanyaan bahwasanya posisi kondisi waktu Om Gun melihat ada sosok ya jin-jin tersebut yang Om Gun yang dilingkari dengan lingkaran itu gitu, dengan sosok syekh tersebut, itu sekelilingnya itu apakah alam lain atau alam jin atau alam yang tidak Om ketahui, tidak Om kenali? Apakah itu atau ruangan kamar Om Gun sendiri? Di kamar bawah loh, rumah kan bloteng kan bawah ada. Oh jadi posisi itu masih tetap rumah sendiri. Iya. Lihat kiri kanan tetap tembok rumah, tetapi ada beberapa banyak sosok jin tersebut yang datang gitu ya. Jendela masih nampak penjaga rumah tuh. Oh ada jin-jin yang lain lagi banyak tiba-tiba berdatangan. Dia sempat ngomong dengan sosok tuh, bahwa anaknya sudah salah, sudah membunuh warganya istilahnya kan. Nah, itu yang dibilang itu warga masyarakatnya mereka atau ada sangkut paut dengan kerajaan mereka? Warga mereka. Jadi, kerajaan. Iya, dia mau tangkap saya. Mau tarik saya untuk mungkin diadili di situ mungkin. Nah, setelah itu berjalan berapa lama itu kira-kira itu? 2 minggu, seminggu, 3 hari, kira-kira dulu masih ingat gak? Itu baru di bawah 1 minggu lah, masih harian. Dan itu mama cari orang pintar. Oh oke, seorang spiritual lah ya. Iya. Lalu? Istilah Bengkulu dukun. Nah setelah itu datanglah. Masih ingat gak itu siapa? Nggak tahu. Tidak, sebelum datang dukun itu pendeta datang dari Pentakosta. Oh, pendeta. Om Tan sama suami istri sama Tante Lena. Lalu setelah datang ikut sembahyang saya, doa saya. Tapi tinggal sebentar itu, pokoknya malam dia bisa tidur lagi. Malam datang lagi dia. Datang lagi. Mau narik saya. Baru dia minta izin dengan yang jaga, dengan sosok
Dengan siapa yang nolong saya, dia minta izin. Saya ini salah, dia bilang. Tidak tertolong dengan pendeta, maka mama carilah bantuan lain. Dapatlah dengan namanya Pemangku Nurdin namanya. Oh, itu nama kali spiritualnya itu Pemangku Nurdin gitu ya. Jadi istilah pemangku itu ketua kampung. Ketua kampung lah, sesepuh kampung di Iya. situ. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Cuma jampi-jampi air kasih minum. Saat minum tuh agak enak, agak tenang. Tapi setelah itu asal sudah malam dia bisa tidur lagi, gangguan kuat. Datang lagi mereka itu, sosok-sosok itu. Itu Om Gum melihat dengan mata terbuka ya, Iya. bukan dengan mata tertutup ya, dengan mata melihat langsung Iya, ya, langsung. dengan mata terbuka berarti ya. Oke. Nah sudah selesai itu, Pemangku Nurdinnya juga tidak ada berperang, tidak ada hasil. Akhirnya Dibawa ke rumah sakit. ke rumah Apa sakit. namanya rumah sakit? Rumah sakit umum di Ambon. Lalu Kami cari-cari orang bisa ngobat. akhirnya di rumah sakit dapat nih orang yang bisa ngobatin. Pemangku Nurdin lagi. Tetap balik ke Pemangku Nurdin Iya. lagi. Nah sudah selesai Pemangku itu. Nurdinnya nawar sendiri, jangan kasih tahu dokter katanya tolong. Dia minta tolong apa? Cari bunga melati gitu. Nah waktu itu di rumah sakit, vonis dari rumah sakit apa mengenai hal ini? Rumah sakit mengatakan Om Gum ini sakit apa? Ada. Cuma lumpuh aja gitu? Apa dia mau stroke ringan atau bagaimana gitu? Ya. Enggak, mereka pun nggak tahu ini penyakit apa. Ya. Jadi hanya di opnam aja. Ya. Oke, lalu setelah itu pemangku tersebut beliau datang kasih tetap mengobati, tetap dikasih air ya. Kondisi sudah berubah, sudah kurus. Sekolah sudah mau ulangan. Berarti udah hampir setengah tahun ya. Berarti kalau seperti itu ada berarti sekitar 2-3 bulan ada berarti ya. Sebulan ya. Oke. Lalu setelah itu Ya. Saya takut nih. Tanggal saya nama Gun Bro, meninggal dulu ya. waktu itu ikut mancing orang itu. Ya. Ya. Oke, lalu selanjutnya Kawan banyak datang yang tahu datang rumah sakitnya. Nah setelah itu keluar dari rumah sakit pun belum ada hasil. Itu ditanggi Pemangku Nurdin sampai dia minta bunga melati putih. Setelah itu ada hasil. Apa sembuh dengan itu? Ya dengan air ya. Itu dia baca lagi di gelas. Itu nyokosnya di kaki. Cuma dia pesannya dia kasih dokter. Hebat ya mujarab. Waktu sudah nyokosnya tuh nyepai kan balik bisa tegak, bisa jalan, Bisa jalan ya setelah itu. bisa ngecek dulu. Sudah bisa ngomong ya. Iya. Berarti waktu itu sudah minum air dari pemangku tersebut, dari beliau, berarti sudah bisa ngomong lagi, bisa berdiri. Nah setelah itu berarti pulang ya, pulang ke rumah. Belum, besoknya ya. Besoknya baru pulang. Terus setelah pulang itu apakah sudah tidak ada gangguan lagi atau gimana? Tidak ada gangguan. Waktu yang dilakukan pemangku waktu itu, dia katanya berdamai ke pihak laut tuh. Yang cari di mana mancing, lokasi mancing. Hanya pada situ dia menemui jin penunggu di laut tuh. Jinnya cewek di laut tuh. Bawa orang cebol 2 orang. Orang cebol rantai dipegang. Nah itu apakah cerita dari Pemangku Nurdin atau yang Om Gum melihat juga sosok wanita tersebut dan anak kecil itu? Iya nampak. Nampak juga? Iya. Lihatnya langsung dengan mata Langsung terbuka? ya. Dia orang cebol satu lagi bola besi dia, bola bulat. Nah sudah saya itu berarti kasus sudah selesai. Iya, dia kata saya salah kata. Jangan lagi begitu kata. Ya, saya juga minta maaf. Saya tahu sebelumnya. Berarti dengan itu berarti Om Gun itu sudah sembuh ya dari sakit itu. Iya. Selesai berarti masalah dengan para jin dari bangsa lautan pun sudah selesai waktu itu. Iya selesai, sembuh. Sudah sembuh total. Selesai, masuk sekolah lagi. Sudah sembuh total. Lalu adakah sempat dimimpi-mimpi lagi nggak? Tidak. Atau datang mimpi atau mereka Tidak, datang lagi enggak? tidak. Sudah Sama sekali. Sudah dipagar dengan pemangku dulu. Supaya cara dengan gangguan nyusul lagi. Oke. Nah
Jadi kira-kira itu berarti sudah selesai, itu sudah ya, berarti udah benar-benar normal kembali, tidak ada apa-apa lagi gitu kan ya. Nah itu teman-teman semua, bahwasanya tadi cerita dari Om Gun sendiri, bahwasanya itu perjalanan ya dari pertama sampai Om Gun dari pertama merasakan ya atau mengalami interaksi dengan bangsa jin tersebut sampai sembuh kembali. Tapi mungkin sebelumnya kita akan sedikit minta Om Gun itu untuk menggambarkan ya Om Gun ya, menggambarkan bagaimana sosok-sosok jin tersebut yang tadi ceritakan ya, yang dari bangsa jin yang lautan itu, yang mengganggu Om Gun itu, lalu juga sosok syekh tersebut ya, lalu juga mungkin sama sosok wanita tersebut yang kata Om Gun tadi, Om juga lihat bahwasanya ada sosok wanita yang membawa 2 anak kecil itu. Jadi kita akan gambarkan, dan begitu juga dengan mungkin ikannya, masih Om Gun masih ingat ya gambar ikannya? Ingat ya, ikan garpu kalau orang perlu bilang. Mirip Pangeran Diponegoro. Malahnya minta tolong maafkan kalau saya ada salah dari makhluk laut ni. Tapi makhluk laut tu tidak mau kasih salah kerana dia sudah saya potong, sudah mati katanya. Bagaimana mau dimaafkannya? Satu jalannya harus tangkap saya. Ini dirantai saja boleh. Kaki ya, antara kaki itu tangan lah. Sebelah kanannya ini pegang itu bola besi. Ini hijau nih kalau salah nih. Jadinya hijau ya. Ya. Udah agak kelihatan ini matanya, ini hidungnya, ini jenggotnya, ini tangan, ini gamisnya, ini imamah, ini ikatan imamahnya. Kalau makhluk itu dari pinggir. Kalau dari pinggir ya, ini makhluk yang jin, pasukan jin itu ya. Bisa Om di sini. Oh, dia mau ambil sini, tapi di sini sudah diberi lingkarannya. Tidak bisa tangannya masuk jadi depan saya. Oh, berarti itu posisinya itu di rumah, tetapi di sisi lain juga seperti melihat laut juga ya berarti ya? Iya. Berarti seperti 2 alam yang disatukan gitu ya? Ini tadi jenggotnya ya, ini hidungnya, di sini matanya, ini imamahnya, lalu ini adalah ikatan imamahnya, dan ini gamis, ini tangannya. Ya, jadi ini pun juga dijelaskan kalau ini kelihatan bahwasanya ini adalah buntutnya ya. Kali ini tangannya, ini adalah sosok jin. Kalau kita lihat dari samping dijelaskan. Nah, tadi juga ini dijelaskan bahwasanya Om Gun itu seperti berada di antara 2 alam. Yakni dia melihat sosok rumahnya, dia melihat apa saja yang ada di dalam rumahnya tersebut. Sadar siapa yang ada di depan, siapa yang di depan ya ada kan? Mama, ada Kodang, ada Om Tan tahu. Nah, di kamar itu pun juga bisa melihat apa saja dalam kamar itu, tetapi di sisi lain dia juga melihat di sini ada tugu ya, tugu keliling tempat tidur banyak jin. Tugu Tapa Badri di sini juga melihat bahwasanya ada lautan yang dia muncul beberapa sosok yang tadi sudah digambarkan. Nah, lalu berikutnya lagi tadi kita juga sudah mendapatkan sosok sedikit banyak ya gambar yang memang agak abstrak. Bahwasanya ini adalah sosok anak kecil yang tadi diceritakan, anak kecil yang dirantai, cebol ya, anak kecil, dan ini adalah sosok ratu tersebut yang sudah mengadakan perjanjian bahwasanya tidak ada urusan lagi, kita sudah damai. Tidak macam-macam senjata, cuma cebol 1, bola besi 1. Oke, nah ini bola besinya. Ya, makhluk yang macam di Ponorogo juga ada bawa macam-macam. Cuma tak kosong aja ya. Cuma sakti ya. Nah, untuk berikutnya tadi nah ini kalau misalkan sosok ini ya, sosok jinnya
yang menghampiri Om Gun tersebut yang mau menangkap Om Gun. Ini sosoknya kalau dari pihak dari samping. Nah, satu lagi yang tadi kita dapatkan bahwasanya yang paling jelas sendiri adalah ini kita kurang jelas ya. Oke, yang paling jelas sendiri adalah yang tadi saya jelaskan bahwa ikannya yang ditangkap ya, ikan yang ditangkap oleh Om Gun sendiri, dan ini adalah sosok jin yang sangat banyak seperti pasukan bala tentara, yang mana ini banyak rambut-rambutnya, ini ada buntutnya, ya ini seperti orang kekar yang telanjang bulat gitu, tapi ini ada sisik-sisiknya seperti itu kira-kira. Oke, buat teman-teman semua, mungkin nanti kita akan menginterogasi seperti wawancara dengan seseorang yang memang salah satu adiknya Om Gun, yang memang juga menyaksikan proses itu gitu ya, menyaksikan juga Om Gun dulu dirawat dan sebagainya. Oke, nanti kita akan ngobrol kepada beliau dan kita akan panggil beliau sebentar lagi. Ya teman-teman semua, tadi kita sudah ngobrol banyak panjang lebar mengenai perjalanan gaib. Bukan perjalanan gaib, seperti perjalanan interaksi nyata, bukan yang samar lagi, bukan mimpi, bukan apa, tetapi yang real, nyata yang dialami oleh Om Gunawan Yusuf. Oke, tapi buat next kita akan kedatangan seorang saksi hidup, saksi nyata yang bisa menceritakan secara mungkin lebih jelas dan lengkapnya lagi apa yang dialami oleh Om sendiri pada waktu Om lagi dalam kondisi di antara dua alam tersebut, dalam kondisi sekarang tersebut. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan channel kami pada Pengusuk Wijaya Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.